Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rifki dari kelas C3 Informatika dengan NIM 2012-4089. Hari ini saya men-take video untuk menyelesaikan tugas akhir dari matkul data mining. Nah, untuk tugasnya yaitu mengeksekusi data menggunakan Orange dengan teori atau cara klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, untuk yang pertama saya mengeksekusi dulu menggunakan teori klasifikasi di aplikasi Orange. Nah, untuk klasifikasi itu sendiri yaitu merupakan salah satu metode data mining yang digunakan untuk memprediksi atau menentukan suatu data ke dalam kelas tertentu berdasarkan data yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, di sini kita sudah membuka Orange. Hal yang pertama kita lakukan adalah memilih widget corpus. Kita pilih langsung 2 saja karena data klasifikasi yaitu kita dikasih 2 data, yaitu yang pertama yaitu training, yang kedua yaitu testing. Gimana kita mengeksekusi datanya, atau yang pertama gimana dulu mengekspor datanya. Mudah saja, tinggal double klik yang corpus, kita browse di sini. Yang atas itu yang training, nah yang testing kita sesuaikan ya datanya. Selanjutnya itu kita pilih widget corpus viewer. Nah, ini adalah datanya. Kita select all, yang bawah juga sama. Select all. Nah, sesudah itu kita ke proses text. Oke. Lalu kita ke back of words. Kita cek dulu apakah data yang kita seleksi tadi benar-benar terseleksi. Nah, sudah. Lanjut ke select column. Nah, untuk select column settingannya seperti ini. Di target ada label, di metas ada ID. Sebenarnya ID itu bisa di-ignore atau di metas. Nah, ini feature-nya. Lanjut ke test and score. Yang untuk test and score sendiri tidak ada skornya gitu ya, karena kita belum menerapkan algoritma dari skor. Nah, untuk test and score-nya begini, ada AUC, CA, F1, Precision, Recall, MCC. Dari naive bias ke prediction. Nah, di sini prediction tidak muncul. Solusinya tinggal kita kaitkan saja dari select column ke prediction. Nah, untuk training sendiri yaitu hasilnya seperti ini. Untuk training selesai, tinggal yang testing. Caranya sama saja. Terus select column,
kalian lihat sini. Langsung ke prediction with bias. Nah, untuk yang testing hasilnya seperti ini. Seperti yang kita lihat, itu akurasinya, nilai akurasi dari teori ini adalah sekitar 0,83 ya, sehingga model ini dapat dikatakan memiliki performa yang cukup baik karena akurasinya sangat tinggi. Nah, untuk klasifikasi segitu saja. Nah, kali ini kita akan melakukan teknik clustering, yaitu clustering merupakan salah satu teknik data mining yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik tanpa menggunakan label atau kelas. Nah, tujuan dari clustering sendiri adalah menempatkan data yang memiliki karakteristik serupa ke dalam satu kelompok, sedangkan data yang berbeda akan ditempatkan pada cluster yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan melakukan eksekusi data menggunakan teori clustering. Kita sudah membuka orange-nya, yaitu berbeda, tinggal kita tambahkan widget file. Kita ekspor data. Nah, ini dataset clustering. Tinggal yang pertama kita cek table dulu, data table. Oke, seperti inilah gambaran datanya. Tinggal kita ke k-means. Nah, untuk k-means setnya ada 3, yaitu dan maksimum iterasinya ada 300. Kita ke scatter plot. Nah, pastikan di scatter plot itu colornya cluster. Dari k-means kita tarik ke prediction. Nah, selesai. Ini adalah hasil dari clustering. Kita bisa memfilter dari cluster dari 1 sampai 3. Nah, 3 sampai 1. Nah, nilai silhouette ini yang mendekati 1 yaitu yang paling bagus. Nah, di sini kehadirannya terbukti bahwa pegawai yang rajin yaitu Nova dengan kehadiran 365, sementara Udin itu tidak sama sekali pernah menghadiri karena kehadirannya 0. Dari izinnya yang paling banyak izin itu Sylvia dari klaster C2. Alpanya ya pasti Udin. Nilai capaiannya yang paling besar yaitu Dora. Nah, segitu saja. Nah, pada bagian ini saya akan melakukan pengeksekusian data menggunakan teknik asosiasi. Nah, asosiasi ini merupakan salah satu teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola hubungan atau ketertarikan antara item yang sering muncul secara bersamaan dalam suatu transaksi. Nah, caranya bagaimana? Mudah saja, kita buka Orange dan kita klik file di sini. Kita pilih export filenya.
file sudah terekspor. Kita cek seperti biasa, kita cek di data table. Nah, untuk data table sendiri seperti ini. Tinggal association rule, klik. Nah, untuk association rule sendiri, untuk settingannya seperti ini. Tinggal kita klik find rules. Nah, sebenarnya sudah selesai seperti ini. Ini adalah hasil dari pengolahan data kita menggunakan teknik asosiasi. Nah, seperti kalian lihat, ini adalah patternnya. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, berdasarkan hasil dari ini, kita menemukan 18 aturan asosiasi dari dataset transaksi makanan. Aturan-aturan tersebut menunjukkan adanya pola-pola pembelian yang sering terjadi secara bersamaan, seperti air putih dengan nasi, yang membeli daging kambing pasti membeli air putih, yang membeli nasi pasti membeli air putih, yang membeli air putih pasti membeli nasi, yang membeli ayam pasti membeli nasi, yang membeli daging kambing nasi. Nah, seperti itu. Yang membeli es teh pastinya membeli nasi, yang membeli sayur pastinya membeli air putih. Nah, sekian saja demo dari asosiasi, pengeksekusian menggunakan cara asosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.